Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami percaya Roh-Mu sedang bergerak di antara kami Tuhan. Melawat menjamah pribadi lepas pribadi. Jangan satu pun dilewatkan Tuhan. Tapi biarlah siang hari ini kami dipuaskan, kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami dituntun diarahkan. Bahkan kami boleh berpegang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat Indonesia yang Tuhan sudah beri bagi kami. Buat kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan atas Indonesia. Besok bangsa ini akan merayakan 75 tahun kemerdekaan. Tuhan, biarlah kemerdekaan yang sesungguhnya boleh terjadi atas bangsa negara kami. Amin. Sehingga ada hujan pertobatan, hujan keselamatan. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Dengan cara hidup yang benar. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Saudara, Alkitab katakan dengan jelas bahwa ada dua hal yang dimerdekakan Kristus Yesus dalam hidup saudara dan saya. Alkitab katakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan baik-baik. Berapa banyak saudara percaya bahwa Kristus Yesus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ulangan 28 ayat 15, nanti Bapak Ibu baca. Ulangan 28 ayat 15 dikatakan, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat, minta tolong dong LCD-nya, maka segala kutuk, maka segala kutuk akan datang kepadamu. Perhatikan baik-baik ya. Ulangan 28 ayat 15 dikatakan, jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka, katakan itu ya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, hukum dosa itu kutuk, kematian, sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, kegagalan, kebangkrutan, saudara. Kalau sudah baca terus dari ulangan 28 ayat selanjutnya, saudara. Maka Alkitab katakan ini, kalau saudara dan saya tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala ketetapan dan perintahnya, maka, nah perhatikan saudara, hukum Taurat itu isinya hanya hukuman. Isinya adalah kutuk. Isinya adalah kematian, sakit penyakit, penderitaan. Bahkan Alkitab katakan di ulangan 28, kalau saudara dan saya tidak mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia ketetapan perintahnya, maka langit bisa menjadi tembaga. Artinya apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Tidak ada kemaksimalan gitu ya. Ya mungkin ya bisa, hidup sih bisa, tapi tidak bisa maksimal, tidak bisa penuh. Nah, isi hukum Taurat itu seperti itu, saudara. Ya, hukum dosa itu seperti itu. Saudara. Nah, hukum maut itu kebinasaan. Allah menyadari bahwa tidak ada satupun manusia, pribadi manusia yang sanggup, gitu ya, yang sanggup mentaati, yang sanggup memenuhi hukum Taurat, tidak ada. Karena itu sudah jelas, tidak mendengar maka kutuk, tidak melakukan dengan setia ketetapan perintah, kutuk akan datang, penyakit sampar akan datang. Nah seperti itu. Nah, Allah menyadari sehingga, coba baca ayat yang ketiga ya, Roma 8 ayat yang ketiga.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah, baca sama-sama 2-3, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Allah menyadari keterbatasan, ketidakmampuan manusia, daging kita untuk memenuhi mentaati hukum Taurat. Sehingga di ayat yang ketiga dikatakan ini, Allah akhirnya mengaruniakan anaknya. Yohanes 3:16 berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ketidakmampuan manusia Allah tahu sehingga Allah mengaruniakan anaknya Yesus. Dan di dalam Yesus dia tanggung semua apa yang menjadi perintah Taurat. Maka saudara, ada perbedaan yang besar antara hukum Taurat dan Yesus. Coba kita baca sebentar. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 17 sama-sama 2-3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, perbedaannya ini saudara. Hukum Taurat mengatakan kalau kita menyimpang, melanggar, ya, kata dosa itu ditulis hamartia, yang punya pengertian gini, meleset dari sasaran, meleset dari tujuan. Itu dosa. Makanya Ulangan 28 ayat 15, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapan dan perintahnya, nah artinya kan menyimpang. Menyimpang dari ketetapan, menyimpang dari perintah, menyimpang tidak melakukan dengan setia. Maka akibatnya jelas. Segala kutuk akan datang kepadamu. Penyakit sampar, langit jadi tembaga, itu pasti. Nah, tapi di dalam Yesus Alkitab katakan ini, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, perbedaannya gini. Di Yohanes pasal yang ke-8, ya, Yohanes pasal yang ke-8, perikopnya adalah perempuan yang berzina. Ya, nanti Bapak Ibu baca. Ayat yang ketiga saya baca. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5, sama-sama 2, 3. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ahli Taurat orang Farisi sudah tahu jelas. Kalau ada orang yang berbuat dosa, menyimpang, maka hukumnya jelas. Dilempar batu, ya, dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Dan tidak ada satu pribadi manusia pun yang sanggup mentaati hukum Taurat. Kalau itu diberlakukan, semua binasa. Tidak ada kita hari ini. Karena habis semua. Tapi karena Allah itu kasih. Berapa banyak saudara percaya Allah itu kasih? Karena Allah itu kasih. Ya, besar kasihnya. Dia karuniakan anaknya Yesus. Supaya Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa. Seperti itu saudara ya. Yesus yang kaya rela menjadi miskin. Supaya saudara diperkaya.
Di atas kayu salib. Dia tanggung segala dosa saudara. Dia tanggung segala kutuk kita. Dia tanggung segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Nah, lewat anaknya Yesus, saudara dimerdekakan. Nah, kenapa? Lanjut ke Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Nah, ahli Taurat dan Farisi menghadapkan pada perempuan zina pada Yesus, mati. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus cuma bilang gini, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu. Itu kebenaran. Gitu, saudara. Itu kebenaran. Nah, akhirnya satu persatu meninggalkan. Ahli Taurat, Farisi meninggalkan perempuan berzina ini. Nah, terus lanjut ya. Lanjut. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap. Perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya apa? Tidak ada Tuhan. Terus lalu kata Yesus, nah ini kebenaran dan kasih karunia. Ya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, Kristus Yesus sudah memerdekakan saudara. Apapun dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Asal engkau mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Alkitab katakan ini. Kau akan selamat. Dan kau akan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Yesus sudah memerdekakan kita. Tetapi kenapa seringkali terjadi kita masih mengalami hal-hal yang seperti itu? Kita lihat sebentar. Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh merdeka. Paulus berkata kepada jemaat Galatia, supaya kita sungguh merdeka. Stop dulu. Coba Bapak Ibu renungkan kalimat ini. Kalau ada kata-kata pernyataan supaya kita sungguh merdeka. Maka kalimat ini juga menggambarkan seperti apa, saudara? Saya percaya bahwa kalimat ini juga menggambarkan ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Iya Pak ya? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dengan kata lain, Paulus ini ingin mengatakan kepada jemaat di Galatia bahwa ada di antara mereka yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Tidak mengalami kemerdekaan yang Kristus Yesus beri. Bahwa Kristus Yesus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi kenyataannya di Galatia, bahkan mungkin saya percaya dalam kehidupan kita seringkali kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Kalau saudara baca ayat-ayat pasal yang ke-5 dari Galatia ini, saudara akan temukan bahwa ternyata jemaat Galatia setelah percaya Yesus, dimerdekakan Yesus, hidup mereka masih seringkali mengikuti seremonial. Masih seringkali mengikuti cara-cara. Seringkali mengikuti
peraturan-peraturan, seringkali mencomot peraturan-peraturan apa? Yang ada di hukum Taurat itu diterapkan. Ya, contoh, baca ya. Ayat yang pertama, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa kuk perhambaannya? Peraturan-peraturan. Gitu. 2, sesungguhnya aku, kata Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, baca 2, 3, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sedikit saya ingin jelaskan, ketika Injil itu diberitakan, maka Injil itu tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tapi juga ke bangsa-bangsa lain. Dan ketika mereka mengenal Injil, mereka percaya. Kemudian mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dengar baik-baik. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal istilah di mana ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman kepada Musa, setiap anak laki, orang laki harus harus disunat. Itu ketetapan. Perjanjian lama, hukum Taurat. Tuhan mengatakan seperti itu. Harus. Tapi karena anugerah kebenaran dan kasih karunia Yesus Kristus, maka peraturan-peraturan ini bukan tidak berlaku, saudara ya, tetapi tidak mutlak. Ini saudara ya. Jadi persoalannya bukan sunat apa tidak sunat, tapi persoalannya adalah hati. Percaya Yesus apa enggak? Nah, jemaat di Galatia masih memegang prinsip ini. Ya, biarpun orang-orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau belum disunat, belum sah. Saudara nangkep? Nah, seringkali kita juga terjebak. Ya, kita juga seringkali terpaku dengan pola-pola seperti itu. Dibaptis selam dulu apa dibaptis Roh Kudus dulu? Nah, gitu loh. Kita kan terjebak dengan aturan-aturan. Loh, kok bisa bahasa roh? Padahal belum dibaptis loh. Itu bahasa roh dari mana? Nah, seringkali kita seperti itu. Makanya Paulus perlu katakan gini. Ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi perlu disadari bahwa Kristus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa, dari hukum maut. Dengan cara apa? Dengan cara kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara apa? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Untuk kita benar-benar mengalami kemerdekaan Kristus, maka seseorang harus mengalami kelahiran baru. Yang setuju katakan amin. Yang harus terjadi adalah kelahiran baru. Kelahiran baru itu apa? Kelahiran baru adalah karakter kita diubahkan. Manusia lama kita diubahkan. Kebiasaan-kebiasaan kita, tabiat-tabiat kita diubahkan. Bukan perkara gini, berapa lama sudah jadi Kristen, berapa lama sudah ke gereja, berapa tahun sudah dengar firman Tuhan. Bukan, enggak jaminan. Saudara tahu Nikodemus itu orang pinter sudah. Di Yohanes pasal yang ketiga kalau nggak salah. Orang pinter. Tapi ketika Yesus ngasih pengajaran, dia bingung, nggak ngerti. Coba kita lihat sebentar ya, Yohanes pasal yang ketiga.
Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bayangkan, pemimpin agama Yahudi, bukan orang biasa. Pengetahuannya tentang agama pasti dahsyat. Makanya dia diangkat atau dianggap sebagai pemimpin. Nah, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, nggak ngerti, saudara. Ya, pemikiran dari Nikodemus adalah kelahiran baru itu seperti kelahiran biologis gitu, saudara. Ya, nggak mungkin sudah segede ini, setua ini kok bisa dilahirkan, kan nggak mungkin. Nah, jawab Yesus ayat yang kelima, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Untuk menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka seseorang harus mengalami kelahiran baru, mengalami pembaharuan baru. Paulus berkata kepada jemaat Roma, "Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan," Roma 12 ayat 2. "Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan." Betul ya? Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Seorang yang rindu mengalami kemerdekaan, maka dia harus mengalami kelahiran baru, ada perubahan karakter, manusia lama menjadi manusia baru. Dilahirkan oleh air dan roh. Perlu, saudara. Dilahirkan baru itu secara tanda secara fisik, ya, tanda secara fisik yang bisa dilihat adalah ketika seseorang itu memberi diri dibaptis. Gitu, saudara. Ketika seorang memberi diri dibaptis, maka dia sudah menunjukkan kerinduan, keinginan untuk menjadi manusia baru, untuk mengalami hidup yang baru. Ya, Roma coba kita lihat sebentar ya. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ya. Ada banyak ayat karena ini pengajaran ya. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian." Yesus sempat mati 3 hari dalam kubur. Betul ya, saudara? Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, perhatikan. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya. Ada sesuatu yang baru yang Allah kerjakan ketika seseorang mau mengalami kelahiran baru. Nah, makanya dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan, dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tanda kelahiran baru dari seseorang adalah ketika dia memberi diri dibaptis, itu tanda. Ya. Makanya dipertanyakan kalau ada seseorang yang ngaku percaya Yesus tapi bertahun-tahun tidak pernah mau dibaptis. Tidak bisa. Karena Alkitab katakan, Yesus mengatakan harus dilahirkan oleh air dan roh. Tidak bisa dilanggar. Karena Yesus itu kebenaran dan kasih karunia. Jadi harus mengalami kelahiran baru. Baru dia akan memiliki karakter waktu
masukkan ke dalam air, tenggelam, saudara, itu punya kiasan gini, karakter lama kita, kedagingan lama kita, kebiasaan-kebiasaan kita, tabiat-tabiat kita yang lama, itu harus dikuburkan, harus mati. Seperti Yesus mati, dikubur, kita harus begitu. Nah, ketika kita keluar dari air, seperti Yesus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, saudara waktu keluar dari air, itu menjadi manusia baru. Yang mengerti katakan amin. Ya, menjadi manusia baru di mana karakter kita sudah bukan kita lagi. Tapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, saya percaya kemerdekaan yang Tuhan sediakan terjadi dalam hidupnya. Amin. Yang kedua, saudara, untuk mengalami kemerdekaan yang kedua, kita harus mengakui tubuh dan darah Kristus. Coba kita baca sebentar. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-6. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. 8, loncat. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Baca sama-sama 2, 3. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Orang akan melihat saudara, orang percaya atau bukan. Orang akan melihat saudara, saudara sudah dimerdekakan atau tidak dari 3 ini. Air, darah, dan roh. Air, kelahiran baru. Darah, saudara mengakui korban Yesus di atas kayu salib. 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Ayo kita baca sama-sama. 23. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lebih kuat. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum apa? Tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Saudara, kalau saudara dan saya tidak mengakui tubuh Kristus, ya, tubuh Tuhan, Alkitab katakan ini, ia mendatangkan hukuman. Padahal kita tahu Yesus datang dengan kebenaran dan kasih karunia memerdekakan kita. Saudara boleh percaya Yesus. Pak, saya sudah percaya Yesus. Yes, bagus. Karena itu menjadi keharusan. Tapi selama hidup pengiringan saudara kepada Tuhan, kepada Yesus, saudara tidak mengakui korban Yesus di atas kayu salib. Alkitab katakan dengan jelas, mendatangkan hukuman. Loh Pak, saya tiap hari hadir kok. Minggu pertama saya terus ada ikut perjamuan kudus. Ya, tapi Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat sikap kita. Bagaimana hati dan sikap saudara terhadap tubuh dan darah Kristus. Kalau saudara hanya menjalankan, mengikuti perjamuan kudus, tapi hanya sebatas liturgi, rutinitas, oh iya
G2G kan minggu pertama pasti perjamuan kudus, habis perjamuan kudus perpuluhan. Saudara ya menganggap itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu acara, itu sesuatu liturgi. Ya. Dengar baik-baik ayat 30, ayo baca sama-sama. 23. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kemerdekaan yang Kristus Yesus beri menjadi sia-sia. Kenapa? Karena saudara tidak menghargai, tidak menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Padahal kalau saudara menghargai, menghormati, percaya bahwa ini bukan sekedar roti, tapi tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan, yang kita akan makan dengan iman dalam nama Yesus. Bahwa anggur ini bukan sekedar anggur biasa, tapi di dalamnya ada darah Kristus yang sudah tercurah bagi saudara dan saya. Menebus kita, mengampuni dosa kesalahan kita. Saudara benar-benar menghargai, menghormati, mempercayai, dan itu saudara minum dengan iman. Alkitab katakan ini, maka roh Allah manunggal bersama dengan roh kita. Yang setuju kata amin. Maka Kristus yang sudah mati itu akan diam di dalam diri kita. Akan masuk di dalam diri kita. Akan memimpin seluruh hidup kita. Makanya penting Bapak Ibu. Untuk saudara dan saya sebagai orang percaya mengakui korban Yesus di atas kayu salib. Karena oleh bilur-bilur darah Yesus, saudara dan saya telah sembuh. Telah sembuh. Dipercayai. Maka pasti sembuh. Ya. Nah, yang kedua adalah supaya kita mengakui tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, yang harus ada, yang harus dilakukan untuk kita mengalami kemerdekaan. Yaitu roh. Ya, di 1 Yohanes tadi dikatakan air, roh, air, dan darah. Ketiganya itu satu, saudara. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Kelahiran baru. Menghormati tubuh dan darah Kristus. Dan yang ketiga, kita dipimpin oleh roh. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selama saudara mau dipimpin oleh roh, selama roh Allah itu ada dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami kemerdekaan. Daud seringkali berkata, Tuhan, rohmu jangan undur dari hadapanku. Ya. Kenapa? Karena Daud sadar, kalau roh Allah undur dari dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kan ada roh Allah. Maka sekalipun sepanjang hidupnya Daud itu selalu dikejar-kejar. Ya, selalu terancam. Ya, oleh Saul, baik oleh Saul maupun oleh anaknya Absalom. Ya. Kalau kita dikejar-kejar sama orang lain, saudara, kita masih bisa kuat, kita masih bisa menter, saudara. Tapi kalau orang dekat sendiri yang ngejar-ngejar kita, sakitnya tuh di sini, Bo. Betul enggak? Sakitnya itu di sini kalau orang dekat yang kejar-kejar kita. Wah. Padahal enggak cuma sepele ya. Tapi kalau orang terdekat yang nyakiti, yang melukai, yang garai, ini nyes, saudara. Bayangkan. Daud ini ngabdi benar-benar, berjuang benar-benar untuk Saul. Tapi dia malah dikejar-kejar mau dibunuh. Dia membesarkan, mendidik anak-anaknya.
Tapi malah Absalom, salah satu anaknya, mau bunuh dia. Kalau Daud nggak ada roh Tuhan, oh stres hidupnya saudara. Pasti dia putus asa. Pasti saudara. Ada seseorang karena uangnya berkurang. Ya. Berkurang karena apa? Karena ada hal-hal yang perlu dibayar, ada hal-hal yang perlu dikeluarkan saudara. Uangnya berkurang. Maka apa yang dia ngomong? Aku mati Sudah aku, uang loh, cuma uang tok berkurang. Yang mungkin dari 30 juta jadi cuma 25 juta, jadi 10 juta, jadi 5 juta mungkin. Dia, mati Saya dengar itu ketawa saudara. Karena apa? Loh, dompet saya itu enggak pernah jutaan saudara ya. ATM saya enggak pernah puluhan juta saudara. Tapi saya happy terus. Wah, cuma Bu Esther yang amin saudara. Happy terus. Enggak stres, enggak bingung, enggak susah. Kalau ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saya rindu saudara yang percaya Yesus, saudara mau dipimpin oleh roh. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat 18. Galatia pasal yang kelima ayat 16 saya baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, baca, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Enak mana hidup di bawah hukum Taurat apa hidup di bawah kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah. Kalau saudara mengerti kebenaran firman ini, biar mulai siang hari ini saudara ambil keputusan. Biar saudara dipimpin oleh roh. Bukan berarti mengabaikan fakta. Ya. Tapi kalau saudara dipimpin roh, saudara diberi kekuatan untuk mengatasi persoalan. Amin. Kalau dipimpin roh, saudara pasti menemukan jalan keluar. Kalau dipimpin roh, bukan tambah turun. Tapi saudara akan terus naik. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar ini memberkati kita. Bahwa Kristus sudah memerdekakan saudara dan hukum maut. Saya undang para pemusik, para pemuji. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Siang hari ini hamba sudah sampaikan, meteraikan itu dalam loh hati setiap umat-Mu sehingga mereka mengerti bahwa sesungguhnya Kristus sudah memerdekakan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami menjadi orang-orang merdeka. Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada kutuk dalam hidup kami. Tapi yang ada adalah kebenaran dan kasih karunia dari Yesus Kristus. Yang ada dalam hidup kami adalah anugerah yang melimpah. Yang ada dalam hidup kami adalah kebebasan, kemerdekaan untuk memuliakan Engkau. Berkati umat-Mu, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh penata layanan yang sepanjang hari ini bertugas. Baik ibadah pagi, ibadah siang. Tuhan lihat jerih lelah mereka. Perhitungkan itu. Dan nyatakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhutang atas kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas kami. Oralaba syaka paralaba. Sika paralaba ralaba. Sika paralaba. Mari ambil waktu untuk mendekat kepada Tuhan.
Rala-barala, mari perlahan-lahan bangkit berdiri. Masih dengan suasana doa, sikap doa. Mari buka hatimu. Izinkan Roh Allah memimpin hidupmu. Yesus. Roh yang hidup penuhiku, mengalir jalanku. Mari buka hatimu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Oh, yang Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Mari sama-sama katakan. Buka hati untuk Yang Maha, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati, yes Lord. Oralaba syaka paralaba ralaba ralaba ralaba. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Dan segenap hatimu katakan, Roh. Amin. Yes Lord. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari katakan, Roh yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai. Mari sama-sama katakan. Buka hati untuk Yang Maha, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, kami buka hati kami di hadapan-Mu. Siang hari ini biar Roh Allah sendiri yang memimpin kami, biar Roh Allah sendiri yang menguasai hidup kami, biar Roh Allah sendiri yang memegang kendali atas kami di altar-Mu, menyembah. Oh, haleluya. Mari dengar pujian kami, dengar doa kami, dengar permohonan kami. Mari ambil alih seluruh hidup kami.
Mari Roh pimpin kami. Kiara la bara la bara la bara la. Siapa bara la 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 bara. Terus menjamah kami, terus melawat kami. Oh, haleluya. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Biar urapan-Mu melimpah atas kami. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan sudah beri atas kami, Tuhan. Oleh kebenaran dan kasih karunia kami dimerdekakan. Menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang merdeka, Tuhan. Tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami. Tidak ada lagi kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Bahkan kami diberkati dalam nama Yesus. Oleh berkat-berkat surga, rohani dan jasmani melimpah atas kami. Kami kuat, kami sehat. Kami diberkati, diperkaya. Hari lepas hari dalam nama Yesus. Ada keberhasilan, ada keberuntungan terjadi dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat kami alami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beracara terus Tuhan. Berkarya. Nyatakan keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Atas setiap kami, jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Melepaskan berkat-berkat surga. Melimpah atas umat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ralabasyaka paralabala. Ya ralabasyaka baba. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Dia kau beri dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia.
haleluya. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Allah yang sanggup mencukupi, memenuhi segala kebutuhan, keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu nanti ada persembahan mungkin bagi Bapak yang mau mentransfer lewat rekening atau scan barcode ya. Nah ini sudah ada ya, bisa lewat transfer atau scan barcode atau juga nanti bisa maju ke depan. Yang kedua, pengumuman yang kedua yang berulang tahun. Yang berulang tahun sepanjang minggu depan. Ibu Darmi, oh hari ini 16 Agustus ada tadi saya lihat ya. Oh ya, selamat ulang tahun ya Bu, tetap sehat, panjang umur. Bu Maya Emilia 17 Agustus, wah, hari kemerdekaan. Terus Egi 19 Agustus, datang nggak? Ada ya? Ada lagi? Oke, Tuhan memberkati. Hari ini juga ada ucapan syukur dari pasangan muda kita, Victor dan Citra ya. Saya panggilnya sekarang Bapak Victor dan Ibu Citra ya. Ucapan syukur atas penyertaan Tuhan bulan lalu ya. Bulan lalu mereka berdua sudah melangsungkan pernikahan kudus, diberkati di gereja di Surabaya, dan hari ini keluarga Pak Antonius menaikkan syukur buat penyertaan pimpinan Tuhan yang luar biasa dalam acara tersebut. Yang nanti Bapak Ibu pulang ada bingkisan ya, ada makan. Ya, saya kira pengumuman lain tidak ada. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Yes Lord. Kami
percaya kami diberkati. Amin. Kami dilimpahi dengan hal-hal yang baik dari surga. Amin. Sebab kami punya Allah yang baik di dalam Yesus Kristus Amin, Tuhan. Tuhan. Siang hari ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun baik hari ini maupun juga sepanjang minggu depan. Berdoa buat Bu Darmi, Tuhan karuniakan kesehatan bagi Amin. tubuh jiwa roh. Amin. Tuhan berkati dengan umur panjang. Amin. Tuhan berkati dengan sukacita, damai, sejahtera. Amin. Bahkan Tuhan memberkati dengan apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Amin. Biar Tuhan sendiri yang berdiri berjalan di depannya. Tuhan sendiri berperang ganti dia. Amin. Dan Ibu Darmi akan melihat keajaiban demi keajaiban. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam hidupnya. Amin. Setiap persoalan yang dihadapi Tuhan sudah selesaikan. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Memberkati saudara-saudara kami Bu Maya yang besok berulang tahun. Juga Tuhan memberkati dengan karir yang terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan memberkati dalam rumah tangga bersama suami, anak-anak. Amin. Biar sukacita, damai, sejahtera melimpah. Amin. Memberkati juga Egy di masa-masa muda. Biar Tuhan jadikan dia teladan. Di dalam nama Yesus. Memberkati juga saudara kami Victor dan Citra. Yang Tuhan sudah persatukan mereka dalam bahtera rumah tangga yang kudus. Amin. Hamba percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin Tuhan. Kami memberkati biar perkawinan Kana senantiasa ada dalam rumah tangga. Kehidupan pernikahan dari tahun ke tahun. Biar ada hubungan yang harmonis, kasih mesra suami istri. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dalam apa yang dikerjakan. Baik oleh Victor maupun Citra. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Jadikan mereka pasangan untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang mereka tabur hamba percaya. Tuhan akan ganti 100 lipat kali ganda. Amin. Mereka akan menuai apa yang mereka persembahkan di gereja ini Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Buat kemerdekaan 75 tahun. Biar karya Tuhan semakin nyata atas bangsa kami. Amin. Sebentar kami pulang berpisah satu dengan lain.